Jakarta, 23 November 2020. Editor Praktisi Hukum Nisan Rahardian meminta klarifikasi Kejaksaan Agung dalam rangka penanganan perkara di Pengadilan Negeri mengenai adanya SPPT ganda yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan diperiksa sama jaksa itu dari keterangan akhirnya dari lanjuti. Itu banyak beberapa yang ada di pinggir kota kabupaten di sini juga dekat Jakarta juga begitu Pak. Jadi kalau orang sudah bikin laporan lalu sudah diproses, nah makanya ada kesempatan saya bisa dengan Bapak. Kami berharap hal-hal yang begini jangan sampai terjadi lagi Pak. Kenapa? Karena orang mengadu itu punya harapan. Orang mengadukan persoalan masih ada harapan. Dan terkadang maaf ya Pak, ada tanda petik akhirnya teman-teman itu yang lapor itu apa ini? Dapat berkas perkara dan kelar sampai di sini endingnya tidak selesai. Jadi terkait dengan teman-teman ngomong itu kan kalau misalnya dari saya orang mas kita mau kasih kuasanya laporan. Sekali lagi saya akan maju kepada teman-teman di daerah, nggak usah ewo dengan kawan-kawan penyidik Polri sepanjang berkas formil material tidak memenuhi syarat ya kembali. Jadi terima kasih Pak Nisan dan kawan-kawan, kita menjadi sahabat hari ini bertambah 4-5 orang sahabat saya yang baru. Dan kita bisa lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh di sini? Biar gitu. Saya duduk ya Pak Nisan ya, biar kelihatan ya. Ada laporan jaksa yang diminta Pak oleh pengacara di sini. Ya, pada hari ini kami menerima audiensi dari kawan-kawan kantor hukum Nisan Rahardianesa dan rekan. Intinya kawan-kawan mewakili salah satu terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di persidangan pada pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya. Intinya kawan-kawan pengacara ini melaporkan dugaan adanya perbuatan penuntut umum menggunakan bukti-bukti palsu di dalam persidangan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, karena hari ini yang bersangkutan menyampaikan kepada kami, tentu kami menerima dulu apa yang disampaikan, termasuk menunjukkan kopi bukti-bukti itu. Apakah itu benar? Tentu kami juga harus mengkonfirmasi dulu pada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, perkara sedang berproses di pengadilan, sehingga kami tentu tidak etis mencampuri kewenangan yang ada di pengadilan. Kita hormati proses persidangan di pengadilan. Informasi dari pengacara tadi, besok tuntutan, maka giliran berikutnya adalah pembelaan yang nanti bisa disampaikan, termasuk apa yang disampaikan kepada kami. Yang kedua, tentu nanti apabila sudah diputus, apapun putusannya, masing-masing mempunyai hak, dan di kami ada namanya mekanisme eksaminasi. Oleh karena itu, kami khususnya dari Puspengkum mengucapkan terima kasih atas adanya perhatian dari para pengacara, sehingga koreksi buat kami. Kawan-kawan di lapangan ketika melaksanakan tugas tentu harus sesuai dengan ketentuan. Masyarakat silahkan mengadukan, melaporkan. Tentu kami nanti juga akan berimbang meminta laporan penanganan perkara tersebut yang dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan. Berkas perkara hasil penyidikan penyidik Polri. Saya kira itu, kawan-kawan. Pak, ini apa sih kasusnya dalam diduga korupsi ini? Ya.
dugaannya menurut surat dakwaan, terdakwa Mahmud itu didakwa menggunakan tanah eks kas desa. Jadi diduga dia menggunakan surat-surat, kemudian disertifikatkan, sehingga beralihlah status tanah ini yang dulunya eks kas desa menjadi miliknya. Dugaannya seperti itu. Tetapi tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari pengacara yang bersangkutan bahwa dakwaan itu tidak benar, kemudian menunjukkan bukti-bukti. Nah, bukti itulah yang sekarang sedang berproses di pengadilan, sedang di apa istilahnya itu dibandingkan lah ya. Penuntut umum punya bukti demikian, pengacara punya demikian, dan kita hormati proses hukum. Pak, sedangkan Mahmud ini kan seorang guru ya, kok bisa karena kayak bekas DC itu seperti apa gitu? Ya, memang yang bersangkutan profesinya guru, tapi kan bisa jadi dugaannya seperti itu, benar atau tidak, terbukti atau tidak, kita tunggu prosesnya. Menurut versi pengacara tadi menceritakan bahwa tanah ini punya riwayat dengan bukti-bukti dari buku C desa dan seterusnya, punya orang tuanya, kira-kira seperti itu. Sementara menurut pengacara tadi, bukti-bukti yang disampaikan oleh JPU tidak sesuai. Nah, itulah kesempatan nanti argumentasi ini sama-sama dibuktikan di pengadilan. Oke? Baik ya, terima kasih ya. Pulang ke sini tujuannya yang paling utama sih sebetulnya minta keadilan. Yang kedua, terkait dengan fakta persidangan yang sudah kami buka di persidangan, itu sangat jelas adanya SPPT double yang dihidangkan oleh JPU, sehingga menurut hemat kami datang ke sini itu untuk meminta klarifikasi dan penanganan perkara jika di dalam berkas perkara itu terdapat dua bukti yang sama lalu letaknya dan berbeda, dan kami menduga bukti itu dibuat secara baru, artinya ada dugaan pemalsuan surat lah untuk bukti persidangan. Oh, pemalsuan surat apa sih Pak? SPPT. Jadi SPPT 2015 di dalam berkas perkara itu ada dua. Mana berkas perkaranya? Nah, ini berkas perkaranya ini ada. Nah, ini kenapa tadi kita datang ke sini, teman-teman? Karena ini berkas perkara ini datangnya dari Polri, bukan dari kejaksaan. Namun kan dikala yang menghidangkan jaksa JPU itu harus profesional, karena berkas perkara ini kan harus dipelajari. Nah, di dalam berkas perkara inilah terdapat SPPT 2016 ada 2, SPPT 2015 ada 2, lalu SPPT 2013 letaknya itu di Jalan Raya Agus Salim. Lalu di SPPT 2014 ada cetakan juga, ada berkas perkaranya juga, itu letaknya berbeda. Jadi Agus Salim itu RT 3 RW 1, tapi di SPPT 2014 dalam Kampung 4 letaknya itu di RT 1 RW 5 kalau tidak salah. Jadi jaraknya antara pemilik Mahmud ini yang dipunyai oleh Mahmud yang diajukan sertifikat itu kurang lebih jaraknya 1 km dengan data yang dimiliki jaksa gitu. Jadi jaksa itu salah menempatkan posisi terkait dengan surat dakwaan. Dan surat dakwaan itu dikala saya minta bukti pada saat di pengambilan tindak pidana korupsi kemarin, itu tidak pernah ditunjukkan. Dia cuma nunjukin 2, letter C atas nama Nasruddin, yang kedua SPPT pun bukan atas nama negara tapi atas nama perorangan, namanya Muari. Jadi hari ini klien saya didakwa korupsi, tapi buktinya tidak atas nama negara, buktinya atas nama pribadi. Makanya saya datang ke sini untuk meminta petunjuk dari Kejaksaan RI, bagaimana penanganan perkara korupsi yang sebenarnya itu. Berarti dikriminalisasi ya? Kalau saya, menurut saya ini dalam konteks saya masih menduga ini masih dalam takaran dugaan adanya kriminalisasi terkait dengan seorang guru. Jadi sudah 301 hari. 301 hari dia ditahan dengan bukti yang sangat buruk sekali.
301 hari orang ditahan, tapi di kala persidangan buktinya buruk sekali. Makanya kami datang ke Kejaksaan RI. Ini ada pengaduan ke Kejati, ke Kita sudah pernah ngadu ke Kejati, sudah pernah ngadu ke semua orang, sudah kita adukan. Cuma baru kali ini saya terima kasih banyak sama Kak Heri yang sudah terima kita. Lalu kita bisa bercerita, kita bisa bercurhat terkait dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh penegakan hukum yang ada di Kabupaten Mamuju. ke Jamas sudah Pak? Kita sudah kirim waktu itu ke Jamas, sudah kita kirim, lalu belum ada tanggapan. Dan mudah-mudahan saat ini setelah diterima oleh Pak Kapuspen, kita sudah bisa bisa ditindaklanjutilah ke depan seperti apa perkara ini. Karena saya yakin dengan bukti yang kita punya, dengan bukti berkas perkara yang amburadul dan sangat jorok sekali, saya yakin bahwa Mahmud tidak bersalah. Tanggapan dari Kapuspen sendiri seperti apa? Tanggapannya alhamdulillah bagus, dan beliau jika nanti setelah putusan, karena memang masih proses hukum, kita kesini pun memang hanya curhat untuk menyampaikan hal-hal yang ada di persidangan. Dan saya sekali lagi juga mengatakan bahwa kita tidak mengganggu proses peradilan yang ada, tapi kita melihat dengan fakta bahwa buktinya adalah bukti yang sangat berantakan. Siap.